yaitu tentang budaya positif program calon guru penggerak angkatan ke-8 yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Budi Sri Madasaraswati. Budaya positif program calon guru penggerak angkatan 8, jadi salah satunya kemarin saya sudah mempraktekkan kegiatan budaya positif itu seperti apa, dan ternyata budaya positif itu sebetulnya juga sudah panjenengan lakukan sebetulnya di program guru penggerak ini, bukan hal yang baru lagi. Ini lanjut Ibu Bapak, nanti di budaya positif itu dimulai dari pertama filosofi diajar Dewantara, lalu nanti peran dan nilai guru. Jadi sebetulnya tidak ada penggeraknya, sebetulnya adalah guru, karena kita nanti sudah, saya yakin panjenengan juga sudah menjadi penggerak di komunitas panjenengan. Saya yakin di sini ada Pak Anton juga pengurus SPMP, ada mungkin Bu Martuti, Bu Ika, Bu Retno, dan Bu Yayu, dan banyak lagi yang menjadi pengurus dari SPMP. Salah satunya di sini juga sudah menjadi penggerak di komunitas praktisi di SPMP-nya masing-masing. Nah, semuanya nanti larinya menjadi ke budaya positif Bapak. Nah, filosofi yang ada di Dewantara saya tidak akan memberikan semuanya, ya nanti seperti apa filosofinya, tapi nanti tindak lanjutnya saja. Dengan itu kita tidak ya memanjakan anak, tetapi tujuan utamanya betul. Dulu saya pun juga demikian, mendisiplinkan dengan cara punishment, mendisiplinkan dengan cara menghukum. Tapi ternyata dengan jalannya waktu yang kita dapat, jadi kita itu mendapatkan anak-anak, murid-murid yang berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu saya panjenengan dihukum, diberi punishment, itu orang tuanya juga malah senang, termasuk kita nanti akan bisa sesuai dengan dulu tata tertib. Tapi kalau sekarang anak itu ternyata dikasih punishment, setelah itu kalau tidak dari dalam hatinya untuk berubah, ternyata akan bertindak yang lebih daripada yang kemarin dilakukan. Ini tidak hanya terjadi di sekolah ini, atau mungkin terjadi di sekolah yang lain, dan ini juga sudah ada riset itu Bapak. Nah, penanganan anak dengan menggunakan 5 posisi kontrol nanti akan saya sampaikan, dan sedikit restitusi, entah itu cocok dengan panjenengan atau tidak, ini menjadi refleksi. Jadi ini merupakan obat Ibu Bapak, obat. Nah, obat ini cocok tidak, coba nanti bisa kita praktekkan bersama. Intinya ini. Nah, terkait dengan ini, Ibu Bapak kebijakan, mengapa USBN menjadi ujian, UNAKM, RPP nanti jadi modul dipersingkat, PPDB menjadi zonasi. Ini merupakan program memerdekakan dari murid, dan itu. Jadi kita tidak akan menganggap murid itu memiliki kemampuan yang sama. Pelajar Pancasila, saya yakin panjenengan sudah memahami endingnya di profil pelajar Pancasila. Nah, peran dari guru, jadi sebetulnya nggak penggerak, panjenengan sudah penggerak semua di komunitas masing-masing. Menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, dan ini semua saya yakin panjenengan sudah lakukan. Tinggal nanti implementasinya biasanya di anak, bagaimana penanganan pada anak. Nah, hubungannya dengan menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi di SMP Sambungan Gereja sudah banyak Bapak menjadi suatu pionir di NPMP masing-masing. Nah, ini kita coba refleksi bersama. Ada 5 posisi kontrol. Pertama, sebagai penghukum. Dan nanti seperti apa, yang dimau seperti apa kalau tidak. Nan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya riset sekarang tidak pas dengan menunjuk Boleh sekarang Bapak ini riset ya, dan ini nanti nggak usah diperdebatkan karena saya belum melanjutkan mawon. Oke, ini posisi penghukum. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid Yang melanjutkan Bapak ya. Ini dari direktorat. Dan saya kira untuk posisi penghukum ini di kita pun sudah jarang yang seperti ini kan tidak. Nah ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini tayangan video ini kemarin memang wajib saya sampaikan. Yang tahu kita itu di posisi apa. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Apa syaratnya? Ini kita refleksi gitu. Nanti saya minta bantuannya 1-2 Bapak Ibu guru mengkomentari dan apa yang sudah panjenengan lakukan kalau sudah terlambat di lapangan dan jadi biar ada refleksinya di bawah. Ibu absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Dampaknya seperti apa nanti kita refleksi dulu Pak. berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi Nah, ini sambil kita mencerminkan kita gitu. Mencerminkan kita yang mana posisinya kita nanti penghukum bersalah, nanti ada posisi yang memantau gimana nanti. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dan saya minta refleksi panjenengan nanti ini. Posisi teman ini Bapak. Ini dari direktorat dan kita mencoba memposisikan nanti di posisi terakhir. Ini posisi sebagai teman. Teman itu juga sebenarnya kurang bagus karena apa? Karena bisa menjadi tanda petik impelnya gitu ya. Coba. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Kan anak lonjak. Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Posisinya rileks sekali ya. Iya, Bu. Saya memang sudah bangun tadi. Sangat dekat Jadi, dengan anak. biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan ilustrasinya seperti itu. akrab. Kita pakai berteman. Santai. Nah, nanti kita saya hanya menyampaikan ke ibu bapak nanti monggo karena treatmentnya beda-beda yang menangani. Treatmentnya beda-beda. Treatment ke anak kan beda-beda. Ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu Ini kita menangani anak-anak era zaman now yang sekarang kan, bukan yang era dulu. Ini sudah menurut riset, menurut ya fasilitator. Ini pemantau. Kebanyakan kita nanti ke pemantau katanya.
Coba nanti kita ilustrasikan pemantau yang seperti apa. Karen! Ini biasanya Bapak Ibu lari ke posisi pemantau. Apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, kan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, jadi ini biasanya kita lari ke tata tertib, kesepakatan, terus anak menjalankan ini. Biasanya kan Bapak Ibu itu bersihkan tempat sampah, bersihkan kan seperti itu. Yang diminta seperti apa Ibu Bapak? Nanti yang diminta yang terakhir. Nanti kita refleksikan. Dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung. Nah, yang diminta yang seperti ini, mohon nanti direfleksikan. Yang diminta di posisi manajer. Dan posisi manajer, olah kata kita juga harus mampu. Naren! Iya, ada unsur galaknya, betul. Manajer ada unsur galaknya tadi. Baik, Bu. Tapi, Selamat pagi, nah, Naren. larinya nanti suaranya seperti apa? Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana Jadi ya? sekarang Maaf, bagaimana? Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin. Belum tentu anak menjawab itu juga. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamamu. Ada kata terima kasih atas kerjasamamu. Kan seperti itu. Jadi anggap saja kan kita sudah terpola lama gitu Bapak dengan pola 1 sampai pola 4. Yang diinginkan itu di pola manajer. Dan bilang mau Bu atau mungkin apa kadang gini, maaf. Jawaban Anda itu malah memancing marah Bapak Ibu guru. Gitu, jadi kadang memancing. Akhirnya terbawa Bapak Ibu guru dengan jawaban dari murid. Nah, monggo nanti bisa dikondisikan posisi kita di posisi manajer, bukan ngajar. Lalu Bapak di sertifikat ya. Jadi untuk visi kami, jadi saya dari yang tadi 5 posisi kontrol, termasuk nanti pandangan anak-anak itu adalah mewujudkan murid yang berkarakter Pancasila. Berarti ini nanti masuk ke profil pelajar Pancasila, maju teknologi dan berwawasan lingkungan. Makanya kemarin di visi dan prakarsa perubahan, visi dan prakarsa perubahan mewujudkan murid berkarakter Pancasila, maju teknologi berwawasan lingkungan. Ini yang berkarakter Pancasila berarti profil pelajar Pancasilanya. Jadi beriman bertakwa, berkebinekaan global, lalu ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini visi yang saya tawarkan. Makanya kemarin kalau ada perubahan visi, tentunya ini harus disepakati oleh seluruh warga sekolah Ibu Bapak. Nah,
budaya positif di sini artinya untuk mendukung apa? Roadmap-nya atau mungkin prosesnya seperti ini dalam penanganan anak. Dan penanganan ini bukan hanya Bapak Ibu guru BK, tetapi kita. Walau kadang kita juga membutuhkan waktu, Bapak. Di rumah pikirannya sudah curudal. Neng sekolah ketemu sama anak-anak yang memancing amarah. Kadang terbawa perasaan kita tadi untuk di posisi penghukum. Nah, arahnya pertama di perubahan paradigmanya. Nah, paradigma apa? Kita dulu. Nah, lalu kita arti disiplin tadi, lalu keyakinan kelas, lalu 5 kebutuhan manusia dasar, 5 posisi kontrol, baru ke namanya segitiga restitusi. Nah, saya lanjut ke segitiga restitusi dulu, Bapak, biar nanti ini. Nah, jadi peraturan kelas itu dulu tata tertib, larinya nanti ke keyakinan kelas, dan ini membutuhkan waktu. Makanya di MPLS nanti akan dibuat nanti ya semacam dikondisikan anak-anak itu bisa untuk berdiskusi. Jadi komunikasinya tidak hanya satu arah tapi 2 arah. Nanti sudah disediakan papan plano sama kertas tempel biar anak lebih optimal untuk mengekspresikan. Walaupun saya yakin anak nanti disuruh diskusi juga hanya diam, kan gitu. Jadi kita bagaimana untuk memancingnya biar anak bisa lebih aktif. Nah, kesepakatan tadi saya kira sudah ya. Nah, untuk restitusi sekarang sini kedisiplinan Bu Retno, semoga bisa merefleksikan bagaimana tentang penanganan anak. Tapi jujur mawon, jadi kalau nggak pas nanti bilang aja nggak pas, karena saya ditugasi menggali panjenengan Mbak pas ini menggunakan posisi kontrol ini tetap harus kita kasih punishment, harus dikasih hukuman atau apa ini, monggo jujur mawon. Jadi ini kan program dari Kemendikbud dengan adanya riset menangani anak riset era sekarang, dikasih hukuman kok minggu depan masih melanggar lagi, malah lebih lagi. Nah, ini mohon masukannya jujur saja apa adanya. Kata monggo Bu Retno. Jujur. Yang pernah saya alami gitu. Ya. Kalau saya melihat latar belakang siswanya dulu, Pak Budi, kalau mau misalnya anak-anak itu contohnya terlambat datang ke sekolah atau membolos, itu saya lihat dulu anaknya, terutama di yang saya waleni gitu aja. Entah nanti saya mau dimasukkan yang tadi pilihan yang mana saya tidak tahu. Yang jelas nggak sampai lah kalau kita itu tiba-tiba anak terlambat atau buat kesalahan kemudian emosi kita meledak, itu kan nggak mungkin juga. Misalnya apalagi kalau anak itu baru sekali aja mengajar, pastinya kita tanya kenapa seperti itu. Kemudian biasanya nanti terus saya sampaikan juga ke orang tuanya, tapi pada saat penanganan anak yang melanggar tadi berlanjut. Maksudnya tidak hanya pada saat dia melanggar, tapi untuk ke depan saya lihat apakah anak itu melakukan hal yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak berpacu pada satu kesalahan saat itu, tapi tetap saya lanjutkan yang berikutnya, apakah anak itu mengulangi lagi dan sebagainya. Kemudian dari kesalahan yang sudah dia lakukan itu dia harus seperti apa. Ya seolah kita nuntun anak untuk meminta maaf, tapi jangan sampai kita meminta dia untuk meminta maaf, itu jangan sampai kalimat itu. Tapi ya rasanya anak itu pada akhirnya mengakui salahnya, kemudian dia meminta maaf. Kalau masalah hukuman, biasanya kalau saya lihat juga untuk kesalahannya itu termasuk kesalahan yang sangat berat atau enggak. Kalau masalah tadi yang disampaikan di video tadi, misalnya jam istirahat anak disuruh mengerjakan tugas yang belum dia lakukan pada saat pembelajaran, nah itu kan otomatis karena dia melanggar waktu. Tapi kalau masalah anak membuat kesalahan, saya selaku guru biasanya langsung matur juga ke pihak guru BK sehingga diketahui tidak hanya pada saat mengajar, tapi juga ada hal yang harus disampaikan ke BK.
dan orang tua itu sangat penting untuk ke depan biar anak itu tidak melakukan kesalahan lagi. Itu contohnya seperti itu. Itu kalau yang sudah saya lakukan ke anak-anak. Oke, terima kasih Bu Retno. Mungkin dari yang lain Ibu Bapak. Jadi ini kata-katanya Ibu Bapak. Jadi apakah kita sudah pernah menyampaikan hal-hal seperti ini? Contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini kan menggali dari anak, dan kelihatannya jarang kita lakukan karena kita kadang terbatas waktu juga. Mengajarnya sudah 40 jam, di sana masih ada tugas apa, disuruh menangani anak. Nah ini juga seandainya tercover seperti ini, mohon Bapak Ibu Guru BK untuk mengcovernya. Selama itu nanti bisa kita tangani, ya kita tangani. Termasuk, nah apakah nilai yang kita percaya di kelas ini, nilai-nilai kebijakan apa, kelas apa yang kalian inginkan. Jadi memancing kata-kata atau kalimat-kalimat seperti ini perlu kita coba sampaikan ke anak-anak biar anak itu tergali. Jadi kita tidak hanya fokus pada punishment, tidak hanya menyalahkan anak peraturannya seperti ini, tidak, tetapi bagaimana membuat anak itu bisa menyadari secara intrinsik, secara dari dalam bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Terus ide dari anak itu mau apa itu ditawarkan dulu. Nah kadang seperti itu masih terbawa kita ya di pola. Boleh Bapak Ibu nanti seandainya membersihkan tempat sampah, atau mungkin kita mencoba untuk membawa pupuk, itu boleh-boleh saja. Tetapi kita awal kita sepakati. Tetapi bahasanya kita buat, ini sekolah SMP 1 Ngadirejo kan sekolah biasa toh nak. Kan jarang apa mungkin betak tau nah seandainya kita coba nanti biar sekolah itu kita tambah rindang, atau mungkin kita sekolah kita nanti biar terkenal dan besok bawa pupuk untuk lebih nanti membuat rindang sekolah. Jadi hanya kata-kata polanya. Jadi kata pola seperti itu sama kata pola yang agak keras, ya itu nanti kita mencoba menggunakan pola-pola sesuai dengan segitiga restitusi. Tapi tadi karena kalau diulang mungkin 1, 2, 3 Apriansah Yoga itu saya lihat itu padahal sudah dikerasi, udah dikeras, malah tambah jadi kan gitu. Tetapi tidak semua juga seperti Apriansah Yoga kan, nggak mungkin siapa lagi. Nanti kita juga harus peta betul tadi memetakan anak itu seperti apa. Nah nanti kita breakdown mungkin pengalaman yang lain mungkin di sini. Biasanya Bu Aryani kan hubungannya dengan kesiswaan ya. Coba pengalamannya seperti apa Bu? Biar ada komunikasi dua arah. Kalau saya berkesannya dengan anak yang namanya Zidan Pak. Zidan itu kelas 8D. Sekarang? Ya, sekarang kelas 9. 9. Ya, 9F. Ya. Itu pas saat pertama kali itu seringnya Zidan itu terlambat Pak Budi. Ya. Seperti yang memang Naren tadi. Anak itu terlambat. Pada saat saya mengetahui pertama kali terlambat, itu memang saya bertanya dulu. Jadi kenapa kok terlambat seperti itu? Dengan berbagai macam alasan si Zidan itu mengantar ibunya. Tapi saya komunikasi dengan ibunya yang namanya Bu Seblok itu. Nah, itu ibunya kan namanya Bu Seblok. Nah, itu saya komunikasi apa benar setiap pagi putranya ibu itu mengantar ibu ke kerja pabrik, tempat kerjanya pabrik di pondok itu. Nah, untuk satu kali ini saya tanya dulu Pak Budi, kenapa kok terlambat? Namun setelah 2 hari lagi anak itu terlambat. Nah, terlambat, saya tanya kembali, alasannya apa? Kok terlambat? Nah, alasannya sepedanya gembos, sepedanya bocor. Nah, karena ini sudah kedua kali. Yang pertama tadi Pak Budi, yang pertama tadi saya sudah komunikasi dengan si yang namanya Zidan ini. Ini kan kamu baru pertama untuk terlambat. Nah, nanti kalau kamu nanti terlambat lagi, konsekuensinya apa? Saya belum lanjut. Saya lanjut ke penanganan anak ya Bapak, karena di sini kalau kita kan berpihak pada murid. Arti berpihak pada murid itu tadi tidak memanjakan
murid, tidak memanjakan anak, tetapi penanganannya kita rubah, mindsetnya dirubah. Dan Bapak Ibu guru di sini nanti akan menjadi Bapak Ibu guru yang bisa melahirkan murid-murid yang memiliki jiwa. Tetap walaupun tadi karena banyak bos, tapi kan karena terlambat tadi, kita sebelumnya tadi di keterlambatan pertama tadi, nanti kalau mau terlambat lagi, apa yang kamu harus lakukan? Ini bukan ibu loh ya yang memerintah, tapi kamu sendiri yang meminta kalau nanti terlambat. Itu mau membersihkan musola Pak Budi. Nah, karena kedua kali terlambat, itu juga membersihkan musola. Tapi tidak hanya itu saja. Bukan 2 hari lagi, malah hari selanjutnya masih terlambat lagi. Nah, saya tetap tanya kenapa terlambat. Ternyata memang yang namanya sidang itu latar belakang keluarganya itu memang kedua orang tuanya itu bisa Pak Budi. Jadi memang keluarga broken. Nah untuk itu saya untuk komunikasi dengan Bu Sebelum itu tadi bahwa anak ini sering terlambat dan ibu itu jadi tidak hanya sekolah yang mengawasi. Kami memohon dan meminta untuk ibunya juga ikut mengawasi dalam arti ya membangunkan, ikut membangunkan di pagi hari agar tidak terlambat lagi. Ini masuknya tahunnya itu jam 7 masuk, sudah tahu jam 7, tapi kan dari rumah sudah jam 7, berarti kan dia terlambat sampai di sekolah. Kadang ibunya itu tidak percaya Pak Budi, sampai saya tak video call. Saya video call ibunya, Bu ini anak jenengan terlambat lagi. Nah seperti itu, jadi saya tunjukkan bahwa anak itu setiap hari terlambat. Ya setelah itu memang ada perubahan, tapi entah nanti di kelas 9 bagaimana Pak Budi kita ya monggo Pak Anton. Ketika dia beralasan mengantar ibunya, benar nggak? Tidak. Berangkat sendiri ya. Yang pertama Pak, Ketika menghadapi anak yang beralasan ngapusi, kemudian kita memberi nasihat dan seterusnya kan jadi ngamplah itu loh. Tapi makanya yang kedua itu alasan gembos tadi tetap saya suruh membersihkan musola Pak. Betul. Makanya karena memang karena kompleksitas juga ya. Betul. Akhirnya ketika kita sudah mengenal karakter anak yang suka ngapusi dan ngomongannya itu, akhirnya ya jadi seperti hukuman fisik. Iya. Terus kalau saya itu pertama buat kesepakatan kelas dulu. Kalau terlambat matematika, bagaimana 1 menit? Apa? Berapa kali? Ada yang ngomong 5 kali, ada yang 10 kali. Itu biasanya yang tidak pernah telat tuh ngomongnya 10 kali, 5 kali gitu. Akhirnya disetujui 1 kali 1 menit. Sehingga ketika terlambat dan sudah di dalam kemudian terlambat itu anak begitu di depan beliau tanya berapa kali Pak? Itu sudah diketahui hukumannya. Nah, saya tinggal lihat jam aja. 5 menit itu sudah 5 kali dilakukan dengan apa tidak terpaksa karena memang dia terlambat gitu. Itu yang saya lakukan. Kalau itu dianggap kurang baik ya. Makanya kemarin Pak, tapi sudah ada grup orang tua. Jadi kalau misalnya saya misalnya saya memberi hukuman agak berat, mungkin itu saya langsung proses orang tua, dan orang tua itu sebenarnya orang popo. Anak tuanya tentunya anak yang jenengan. Jadi saya jadi napak nih, monggo, karena itu memang kewenangan kita untuk mendidik. Nah, dan tadi saya sudah merasakan kalau anak itu membuat salah atau misalnya ada bulian itu saya sampaikan ke orang tua. Tapi kalau masalahnya terlalu pribadi banget saya japri, saya nggak sampaikan di grup. Itu ternyata hasilnya bagus, sehingga tidak anak-anak nggak keliru menyampaikan orang tua aku dengan adik guruku, enggak, karena kita juga komunikasi dengan orang tua. Itu kunci saya di orang tua. Ya mungkin segitiga ya, institusi itu bisa kita coba kita terapkan terutama pada kelas 7 ya. Iya, yang kita belum tahu karakternya. Itu saya kira juga baik ya pendekatan secara humanis itu. Intinya bahwa semuanya pelanggaran itu ditangani menuju ke arah kesadaran siswa bahwa apa yang dilakukan itu
Cuma caranya itu kadang-kadang ketika Harus kita tuh udah memahami. jengkel bicara omongan itu atau bener, Betul. itu akhirnya menjadi sebuah hukuman itu. Kemarin juga sudah Terpancing ya, Pak, kita otomatis ya. contohnya kasusnya putranya Bu Noni Mas itu Radit. Adit. Kemarin juga saya sudah sampaikan. Ya. Sudah saya sampaikan rumus sejarahnya kan itu. Jadi kita sebetulnya sudah melaksanakan berpihak pada murid itu sudah melaksanakan, hanya mungkin dipermantap lagi, dipercantik lagi, ada hubungannya dengan seperti pembelajaran. Boleh sebetulnya pembelajaran seperti membawa tanaman, membawa pupuk boleh, tapi dengan bahasa yang enak. Aslinya bahasa yang enak itu bagi ini kan sekolah dibiata. Coba karena kesepakatannya itu membawa pupuk untuk membuat SMP 1 Kalijodo itu lebih baik, berarti besok bisa membawa pupuk. Nah, bisa Pak, itu boleh. Jadi membawa pupuk, membersihkan kelas pun diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi tetapi dengan coba bahasa-bahasa yang membuat anak itu tergugah dari dalam, tetapi bukan paksaan sekali dari luar. Itu yang diminta seperti itu Kemendikbudristek. Jadi karena yang ditangani itu adalah anak-anak 0 sekarang 0 Bu. Tapi terkadang Ya. anak-anak itu malah menawarkan diri, Pak. Iya, betul, apa-apa. Besok saya membawa ini, Bu. Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi yang kita tidak perboleh itu sebetulnya kemarin saran saya satu, seandainya tahu anak berbuat kesalahan, ya, terus anak dipanggil, ya itu kurang pas. Nah ini kita nurut sana loh ya, ini kita coba itu tersudutkan. Jadi kita boleh, tapi kita panggil dulu aja, panggil, kita tanyai mengapa, tetapi tidak di depan umum. Nah ini nanti kita perlu imbaskan ke teman-teman ini, dan ini harus link, artinya link guru dan TU. Maaf Mas Dola, ini seperti jadi tidak hanya guru, tetapi sampai ke TU, sampai ke penjaga ini, tidak hanya guru, karena kita juga kena ini. Jadi ada yang anak seperti ini, tapi mungkin dari TU, dari penjaga penanganannya nggak pas. Seperti dari kita musuh bocah, ingin bocah kita terbuka. Ini jujur saja ya, atau mungkin biasa memaksa, repot gitu. Ini itu menghakimi seseorang istilahnya biar terbuka. Walaupun kadang digitukan itu bisa menjadi treatment biar terbuka, tapi itu tidak pas gitu, tidak pas. Dan nanti yang bersangkutan anak itu nanti akan menjadi di hatinya itu akan menjadi dendam. Iya. Ya. Walaupun berhasil ya Pak? Iya, walaupun Iya. berhasil akan jadi pendendam. Walaupun berhasil akan jadi pendendam. Karena kalau alumni datang itu sering juga cerita, Nah, makanya. dulunya itu nggak Iya. terus sering Dan teman ini saya era yang cerita. ini yang kita tangani itu anak-anak era iki. Pemimpinan. Jadi kalau ada anak yang kurang sesuai, bukan hanya tanggung jawab guru BK. Makanya kemarin guru BK mindsetnya seperti apa? Ke depan nanti kita juga akan menjadi guru-guru BK yang sekarang di masing-masing contoh. Tidak membawa PR, tidak membawa alat tulis, tidak mengerjakan atau apapun. Ya, selama masih bisa panjenengan tangani, itu tidak usah dilempar ke BK. Dan penanganannya nanti ada 5 posisi kontrol di bawah. Nah, kita harus mampu untuk menstabilkan identitas tadi. Salah satunya setiap menggali, orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ditanya seperti itu dulu anak. Itu namanya menstabilkan identitas. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Ini ditanya dulu anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu lari ke menyatakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kata-kata seperti ini perlu kita sampaikan ke anak, tetapi kita juga harus mampu apa? Membuat atau memahami kata-kata di segitiga institusi. Kadang kan Bapak Ibu guru kita hanya ya agak terlihat hatinya, tetapi anggap saja apa yang kita tanyakan ke anak itu biar anak juga nggak nurut dan Bapak. Ya, jadi kan kita di posisi
manajer itu satunya tadi ya, satunya bertindak memang agak menjadi teman, tapi jangan teman sekali, karena kalau teman sekali juga biasanya anak itu ya tanda petik akan nyepelnya bapak ibu guru akan melakukan hal yang berulang seperti itu. Nah, dari posisi kontrol tadi ada 5 posisi kontrol ya. Saya minta ibu bapak merefleksikan ya, beberapa yang di sini. Kemudian curahan hati panjenengan, curahan hati panjenengan menangani anak yang seperti apa, terus perubahannya seperti apa. Ini panjenengan jujur saja apa adanya ya. Coba dari panjenengan sampaikan, karena ini juga salah satu refleksi penanganan ke anak yang sudah panjenengan praktekkan. Hubungannya dengan anak itu berikut, hubungannya dengan anak melanggar seandainya Anda kasih treatment apa, entah itu sebagai penghubung atau mungkin teman atau manajer atau mungkin penanganannya seperti apa. Seperti tadi kita mau merubah budaya positif hubungannya dengan rambut. Nah, ini juga akan kita kondisikan. Kita tidak cur-curan masalah rambut ini tidak, tetapi kita akan mengkondisikan gitu. Nah, saya minta refleksi dari panjenengan jujur apa adanya. Seandainya wah nggak cocok ini menggunakan seperti ini, anak mungkin malah nggak disiplin atau apa. Ini curahan jujur aja. Mohon refleksinya dari Bapak. Saya paling nggak apa ini masih 10 menit. Jadi mohon nanti bantuannya dari refleksi panjenengan. Siapa yang mungkin dari sini kedisiplinan, Bu Retno, untuk berusaha merefleksikan bagaimana tentang penanganan anak. Tapi jujur mawar, jadi kalau nggak pas nanti bilang aja nggak pas, karena saya ditugasi menggali panjenengan nggak butuh pas ini menggunakan posisi kontrol ini tetap harus kita kasih punishment, harus dikasih hukuman atau apa ini. Monggo jujur mawar. Jadi ini kan program dari Kemendikbud dengan adanya riset menangani anak riset era sekarang, dikasih hukuman, kok minggu depan masih melanggar lagi, malah lebih lagi. Jadi mohon masukannya jujur saja apa adanya. Karena mau berbuat jujur. Yang penasaran itu. Iya. Kalau saya melihat latar belakang siswanya dulu, kalau mau misalnya anak-anak itu contohnya terlambat datang ke sekolah atau mau bolos, itu saya lihat dulu anaknya, terutama di yang saya lalui entah nanti saya mau dimasukkan yang tadi pilihan yang mana saya tidak tahu. Yang jelas nggak sampai lah kalau kita itu tiba-tiba anak terlambat atau baturan kemudian emosi kita berujung gitu kan, nggak mungkin juga. Misalnya apalagi kalau anak itu baru sekali aja melanggar, pastinya kita tanya kenapa seperti itu. Kemudian biasanya nanti terus saya sampaikan dulu ke orang tuanya, tapi pada saat penanganan anak yang melanggar tadi berlanjut, maksudnya tidak hanya pada saat dia melanggar, tapi untuk ke depan saya lihat apakah anak itu melakukan hal yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak berpacu pada satu kesalahan saat itu, tapi tetap saya lanjutkan yang berikutnya, apakah anak itu mengulangi lagi dan sebagainya. Kemudian dari kesalahan yang sudah dia lakukan itu dia harus seperti apa. Ya seolah kita nuntut anak untuk meminta maaf, tapi jangan sampai kita meminta dia untuk meminta maaf, itu jangan sampai kalimat itu. Tapi dia rasanya anak itu pada akhirnya mengakui salahnya, kemudian dia meminta maaf. Kalau masalah hukuman, biasanya kalau saya itu juga untuk kesalahannya itu termasuk kesalahan yang sangat berat atau enggak. Kalau masalah tadi yang disampaikan di video tadi, misalnya jam istirahat anak disuruh mengerjakan tugas yang belum dia lakukan pada saat pembelajaran, ya itu kan otomatis karena dia melanggar waktu. Tapi kalau masalah anak membuat kesalahan, saya selaku guru biasanya langsung mengatur juga ke pihak guru BK sehingga diketahui tidak hanya pas pada saat pengajar, tapi juga ada hal yang harus disampaikan ke BK dan orang tua. Itu sangat penting untuk ke depan biar
yang lain Bu Bapak. Jadi ini kata-katanya Bu Bapak. Jadi apakah kita sudah pernah menyampaikan hal-hal seperti ini? Contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini kan menggali dari anak, dan kelihatannya jarang kita lakukan karena kita kadang terbatas waktu juga. Mengajarnya sudah 40 jam, di sana masih ada tugas apa, disuruh menangani anak. Nah ini juga seandainya tercover seperti ini, mohon Bapak Ibu BK untuk mengcovernya. Selama itu nanti bisa kita tangani, ya kita tangani. Termasuk, nah, apakah nilai yang kita percaya di kelas ini, nilai-nilai kebijakan apa, kelas apa yang kalian inginkan. Jadi memancing kata-kata atau kalimat-kalimat seperti ini perlu kita coba sampaikan ke anak-anak, biar anak itu tergali. Jadi kita tidak hanya fokus pada punishment, tidak hanya menyalahkan anak peraturannya seperti ini, tidak, tetapi bagaimana membuat anak itu bisa menyadari secara intrinsik, secara dari dalam bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Terus ide dari anak itu mau apa itu ditawarkan dulu. Nah kadang seperti itu masih terbawa kita ya di pola. Boleh Bapak Ibu nanti seandainya membersihkan tempat sampah, atau mungkin kita mencoba untuk membawa pupuk, itu boleh-boleh saja. Tetapi kita awal kita sepakati, tetapi bahasanya kita buat, ini sekolah satu Madura itu kan sekolah biasa Tona, kan jangan mungkin betah nah seandainya kita coba nanti biar sekolah itu kita tambah rendah, atau mungkin kita sekolah kita nanti juga terkenal besok bakal buku untuk lebih nanti membuat pindah sekolah. Jadi hanya kata-kata polanya. Jadi kata pola seperti itu sama kata pola yang agak keras, ya itu nanti kita mencoba menggunakan pola-pola sesuai dengan segitiga restitusi. Nah, tapi tadi ya, karena kalau diulang mungkin 1, 2, 3 Apriansah yoga itu saya lihat itu padahal sudah dikeras malah tambah jadi kan itu. Tetapi tidak semua juga seperti Apriansah yoga, karena sudah mungkin siapa lagi. Nanti kita juga harus betul-betul tadi memetakan anak itu seperti apa. Nah nanti kita belajar mungkin pengalaman yang lain mungkin di sini. Biasanya buaya ini kan hubungannya dengan kesiswaan ya. Coba pengalamannya seperti apa Bu? Biar ada komunikasi dua. Saya berkesan dengan anak yang namanya Sidan Pak. Sidan itu kelas 8 dulu. Sekarang kelas 9 ya. Itu pas saat pertama kali itu seringnya Sidan itu terlambat Pak Odi. Seperti yang memang seperti yang ada anak itu terlambat. Pada saat saya mengetahui pertama kali terlambat, itu memang saya bertanya dulu, jadi kenapa kok terlambat seperti itu? Dengan berbagai macam alasan, si Sidan itu mengantar ibunya. Tapi saya komunikasi dengan ibunya, yang namanya Bisuk Blok itu. Nah, ibunya kan namanya Bisuk Blok. Nah, itu saya komunikasi apa benar setiap pagi putranya ibu itu mengantar ibu ke kerja pabrik, kerjanya pabrik di pondok itu. Nah, untuk satu kali ini saya tanya dulu Pak Budi, kenapa kok terlambat? Namun setelah 2 hari lagi anak itu terlambat. Nah, terlambat, saya tanya kembali alasannya apa kok terlambat? Nah, alasannya sepedanya bocor. Nah, karena ini sudah kedua kali. Yang pertama tadi Pak Budi, saya sudah komunikasi dengan si yang namanya Sidan ini kan kamu baru pertama untuk terlambat. Nah, nanti kalau kamu nanti terlambat lagi, konsekuensinya apa? Belum pada saat pertama memang saya tidak menghukum apa-apa gitu dengan si Sidan itu. Tapi setelah yang kedua, tetap walaupun tadi karena banyak bos, tapi kan karena terlambat tadi, kita sebelumnya tadi keterlambatan pertama tadi, nanti kalau kamu terlambat lagi, apa yang kamu harus melakukan? Ini bukan ibu loh ya yang memberi, tapi kamu sendiri
yang meminta kalau nanti terlambat itu mau membersihkan musola. Nah, karena kedua kali terlambat itu sudah membersihkan musola. Tapi tidak hanya itu saja, bukan 2 hari lagi, malah hari selanjutnya masih terlambat lagi. Nah, saya tetap tanya kenapa terlambat. Ternyata memang yang namanya sudah itu latar belakang keluarganya itu memang kedua orang tuanya itu bisa Pak Budi. Jadi memang keluarga bukan. Nah, untuk itu saya untuk komunikasi dengan psikolog tadi bahwa anak ini sering terlambat dan ibu itu jadi tidak hanya sekolah yang mengawasi. Kami memohon dan meminta untuk ibunya juga ikut mengawasi dalam arti yang membangunkan, ikut membangunkan di pagi hari agar tidak terlambat lagi. Ini masuknya tahunnya itu jam 7 masuk, sudah tahu jam 7 tapi kan dari rumah sudah jam 7 berarti kan dia terlambat sampai di sekolah. Kadang ibunya itu tidak percaya Pak Budi, sampai saya video call. Saya video call ibunya, Bu ini anak jenengan terlambat lagi. Nah seperti itu. Jadi saya tunjukkan bahwa anak itu yang tadi berlalu dia itu memang ada perubahan, tapi entah nanti di kelas 9 bagaimana Pak Budi. Ya, sekarang ini ada ya. Semoga Pak Anton Ketika dia beralasan mengantar ibunya, itu benar nggak? Tidak. Ini kan yang pertama Pak, terlambat yang pertama. Ketika menghadapi anak yang beralasan ngapusi, kemudian itu memberi nasihat dan terusnya kan jadi ngamplah itu. Oke, tapi makanya yang kedua itu alasan berbos tadi tetap saya suruh membersihkan musola Pak. Betul. Oke, makanya karena memang karena kompleksitas juga gitu. Akhirnya ketika kita sudah kenal keakuran yang suka ngapusi dan omongannya itu, akhirnya ya jadi seperti hukuman di sini. Terus kalau saya itu pertama buat kesepakatan kelas dulu. Kalau terlambat matematika bagaimana 1 menit? Apa? Berapa kali? Ada yang ngomong 5 kali, ada yang 10 kali. Itu biasanya yang tidak pernah terlaku ngomongnya 10 kali, 5 kali gitu. Akhirnya disetujui 1 kali 1 menit. Sehingga ketika terlambat, saya jadi dalam kemudian terlambat itu anak begitu di depan itu tanya, berapa kali Pak? Sudah tahu semuanya. Nah, saya tinggal lihat jam aja, 5 menit itu sudah 5 kali dilakukan dengan apa tidak terpaksa karena memang dia terlambat. Itu yang saya lakukan. Kalau itu dianggap kurang baik ya. Makanya kemarin ada grup orang tua. Jadi kalau misalnya saya mau beri hubungan rada berat, mungkin itu saya langsung proses orang tua, dan orang tua itu sebenarnya orang tua anak tuanya tentunya anak yang bimbingan. Dan saya dinampak-nampaknya monggo, karena itu memang kewenangan kita untuk mendidik. Nah, tadi saya sudah merasakan kalau anak itu membuat salah atau misalnya ada bulian itu saya sampaikan ke orang tua. Tapi kalau masalahnya terlalu pribadi banget, saya nggak sampaikan di grup itu, ternyata hasilnya bagus. Sehingga tidak anak-anak nggak tiru menyampaikan orang tua aku juga yang didukung, enggak, karena kita tidak komunikasi dengan orang tua, itu pun juga di orang tua. Mungkin segitiga Ya, restitusi itu bisa kita coba terapkan terutama pada kelas 7 ya. Yang kita belum tahu kan. Kita sudah baik pendekatan secara humanis. Intinya bahwa semuanya pelanggan itu ditangani menuju ke arah kesadaran siswa bahwa apa yang dilakukan itu salah. Cuma caranya itu kadang-kadang ketika kita itu sudah jengkel hubungan ini atau benar itu akhirnya menjadi sebuah hukuman. Kemarin juga sudah terpancing ya Pak. Contohnya kasusnya putra gubernur itu masih terjadi. Adit itu kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Sudah saya sampaikan pada waktu kegiatan kolaborasi Pak Sufi. Dari Adit itu sama orang tuanya saja malah membuat itu anak kok diposisikan untuk
nggak pas, malah membuat melindungi anak, malah melegalkan anak untuk berbuat yang tidak pas. Kembali lagi ke faktor keluarga. Makanya kita kalau menerapkan pun juga harus kita lihat dulu, oh penerapannya seperti apa. Tahunya, normalnya seketika restitusi kan dilaksanakan dengan posisi apa? Orang tuanya mendukung kebijakan sekolah, orang tuanya bisa menertibkan anak. Kadang orang tuanya itu tidak menertibkan anak, Pak. Seperti kasusnya Ajin, tidak ada dia. Baik sekali ya. Di sekolah itu kita mengajarkan kebaikan, etiologi dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak didukung pihak keluarga maupun di masyarakat dalam pergaulannya, sebenarnya ya susah lah. Iya, kemarin juga sudah kita diskusikan masalah itu, dan saya yakin dari Bapak Ibu Guru SMP 1 Ngaturjo itu sudah all-out menangani anak betul. Sampai dipanggil kemarin itu sebetulnya belum ada restitusi ini, pantas sudah melaksanakan segitiga, memanggil dari anak, memberikan penawaran bagaimana untuk melanjutkan, itu juga sudah Pak, itu sudah dilaksanakan sudah. Oh ternyata kayak gitu restitusinya, tinggal dipercantik lagi, dipermanis lagi. Sebetulnya Bapak Ibu Guru itu sudah melaksanakan restitusi, tetapi kadang itu tidak dipahami, oh ternyata seperti itu. Dan nanti program seperti ini nanti juga coba kita implementasikan khususnya ke anak, ya. Tapi nanti juga kita lihat backgroundnya daripada anak itu sendiri kan gitu. Itu dulu Bapak Ibu, dan implementasinya nanti di lapangan kita coba laksanakan, itu coba implementasikan. Semoga nanti di segitiga restitusi ini membuat anak itu lebih percaya diri dan merubah karakter anak itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi bukan secara paksaan dari keluarga. Secara paksaan nanti 1, 2, 3 ini kembali lagi. Wajib itu. Makanya tadi malah ada Bu Yani, malah orang tuanya itu malah minta rokok ke anaknya. Enten Pak itu, makanya makanya kemarin sudah saya sampaikan di fasil. Iya, makanya saya juga ngomong ternyata, makanya jangan satu-satunya, mana kadang Bapak Ibu Guru menjadi sasaran ketidaklancaran dari program memerdekakan anak, berpihak pada murid, kan memuliakan. Iya, memuliakan. Nah, jadi kita kompleksitas, jadi tergantung dari muridnya, tergantung dari anaknya juga. Jadi tidak semata-mata anak seandainya melakukan kesalahan itu langsung hidup, enggak. Saya yakin dari pandangan sudah menggunakan sertifikat restitusinya, ini tinggal kita percantik, kita permanis lagi. Saya kira itu Bapak di sosialisasi ini, karena ini materi-materi yang ada di sini nanti akan saya share di grup juga, seandainya nanti panjenengan nanti bisa mencoba menerapkan, dan kami mencoba juga menerapkan, walaupun kadang di prosesnya itu tidak mudah. Saya bisa sampaikan, kalau Bapak Ibu Guru itu tidak, istilahnya tidak asal menangani dari murid, pasti sudah dirunut sejarahnya kan gitu. Jadi kita sebetulnya sudah melaksanakan berpihak pada murid itu sudah melaksanakan, hanya mungkin dipermantap lagi, dipercantik lagi. Ada hubungannya dengan seperti pembelajaran boleh, sebetulnya pembelajaran seperti membawa tanaman, membawa pupuk boleh, tapi dengan bahasa yang enak. Artinya bahasa yang enak itu bagi ini kan sekolah biasa. Coba karena kesepakatannya itu membawa pupuk untuk membuat SMP 1 Ngaturjo itu lebih baik, berarti besok bisa membawa pupuk. Nah, bisa Pak itu boleh. Jadi membawa pupuk, membersihkan kelas pun diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi tetapi dengan coba bahasa-bahasa yang membuat anak itu terbuka dari dalam, tetapi bukan paksaan sekali dari luar. Itu yang diminta seperti itu, Kemendikbud Ristek. Jadi karena yang ditangani itu adalah anak-anak 0 sekarang 0 Bu. Tapi terkadang anak-anak itu malah menawarkan diri, Pak. Iya betul. Saya membawa ini Bu. Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi yang kita tidak perboleh itu sebetulnya kemarin saran saya satu, seandainya tahu anak berbuat kesalahan, ya, tersudutkan. Jadi kita boleh, tapi kita panggil dulu aja, kita tanyai mengapa, tetapi tidak di depan umum. Nah ini
kembali guru dan TU. Maaf, Bapak Ibu guru semangat, TU-nya kadang ada yang bukan tentu, ada ini berlaku Pak bertentangan, jadi ulang lagi dulu. Mawas nah ini seperti jadi tidak hanya guru tetapi sampai ke TU, sampai ke penjaga ini, tidak hanya guru. Karena kita juga kena ini, jadi ada yang anak mungkin sampai dikatakan kan gitu, jadi Bapak Ibu gurunya sudah mencoba membuat seperti ini, tapi mungkin dari TU, dari penjaga penanganannya nggak pas. Seperti maaf nih, mungkin musuh. Iya. Nah ini saya berarti artinya dari kita musuh bocah ingin bocah kita terbuka. Ini jujur saja nih. Atau mungkin dia memaksa. Atau mungkin diantemi, dicekel. Kalau seperti ini, Mas diantem seperti ini. Pernah kita mungkin seperti ini, tetapi repot ini. Ini itu penghati ini seseorang, sebenarnya dia terbuka. Walaupun kadang dibutuhkan itu bisa menjadi treatment dia terbuka, tapi itu tidak pas gitu, tidak pas. Dan nanti yang bersangkutan anak itu nanti akan menjadi di hatinya itu akan jadi dendam. Iya, iya. Walaupun berhasil ya Pak? Iya, walaupun berhasil akan jadi pendendam. Walaupun berhasil akan jadi pendendam. Karena kalau alumni datang itu sering Nah, makanya. gurunya itu memang Iya. sering Dan ini era yang ini yang kita tangani itu anak-anak era ini. Yang disampaikan dari Pak Anton pencerahan guru merdeka itu kan mengapa ganti guru ya disesuaikan dengan zamannya kan itu. Nah, zamannya seperti ini diterapkan menggunakan ini menurut riset dan pendidikan yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.